Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7 semester kedua bab 5 tentang lapisan bumi. Oke, bisa kalian perhatikan. Nah, ini adalah gambar dari planet kita ya, planet bumi. Sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena komponen pendukung kehidupan itu tersedia di bumi. Misalnya air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Beberapa mineral seperti emas, besi, batu bara, dan beberapa mineral lain dieksplorasi dengan menggali hingga kedalaman tertentu. Apakah anak-anak pernah mendengar PT Freeport di Papua? Ya, PT Freeport yang ada di Papua itu merupakan tambang emas yang memiliki kedalaman hingga 1785 meter. Untuk kedalaman tambang batu bara sendiri itu bervariasi mulai dari 100 sampai 350 meter. Berdasarkan fakta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada kedalaman tertentu, bumi memiliki penyusun yang berbeda. Pada bagian dalam bumi itu tersusun dari sebuah cairan. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Ya. Salah satu material yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi adalah lava, yakni magma dari dalam bumi yang keluar ke permukaan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jauh di dalam bumi juga terdapat cairan berupa magma yang menjadi salah satu penyusun bumi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa bumi itu berbentuk bola yang memiliki isi di dalamnya. Jadi, anak-anak bisa memperhatikan ini mulai dari inti dalam sampai nanti bagian yang paling luar. Nah, bumi memiliki lapisan penyusun mulai dari lapisan paling dalam, ya, inti dalam, hingga lapisan terluar. Oke, ini adalah ilustrasi jika bumi dibelah, akan nampak seperti pada gambar berikut ini. Ya, silahkan anak perhatikan. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri dari atmosfer, itu sebagai lapisan terluar, ini atmosfer sebagai lapisan terluar. Kemudian ada mantel bumi, kemudian ada inti luar dan inti dalam. Bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola, sehingga lapisan yang lebih luar akan menyeliputi lapisan yang ada di dalamnya. Ya, ini perhatikan gambarnya. Nah, secara umum ya, bumi itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama komponen gas ya, yang disebut juga sebagai atmosfer. Yang kedua, komponen padatan yang disebut dengan litosfer. Yang ketiga, komponen air yang disebut hidrosfer. Itu 3 komponen utama. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen-komponen lain, yaitu bumi bagian es disebutnya kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan dinamakan biosfer. Oke,
kita akan membahas 3 komponen utama pada bumi. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang atmosfer. Oke, atmosfer. Seperti yang kita ketahui, ya, bumi itu adalah satu-satunya planet di galaksi ini yang bisa menunjang adanya kehidupan. Kenapa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Nah, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, atmos yang artinya uap dan spaira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Oke. Atmosfer bumi itu terdiri dari campuran gas serta sedikit cairan dan padatan. Ya. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuk. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, tetapi sedikit oksigen. Kemudian lama-kelamaan, organisme yang bisa melakukan fotosintesis mengolah karbon dioksida tersebut menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke dalam atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Nah, setelah terdapat oksigen di atmosfer, ya, maka akan terbentuk yang namanya ozon atau O3. Ozon sendiri memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Apa manfaat dari ozon? Ozon itu melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Saat ini, berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di atmosfer. Nah, ini adalah komposisi udara yang ada di dalam atmosfer. Ya, yang paling dominan adalah gas nitrogen sebesar 78%. Oksigen ternyata di posisi kedua dengan persentase 21%. Sementara argon, karbon dioksida dan gas-gas yang lain itu jumlahnya sangat sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dari jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi akan menghasilkan polusi di udara. Polutan atau zat tercemar tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Contoh yang lain, pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, otomatis semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil, tentunya jumlah karbon dioksida di atmosfer akan semakin banyak pula. Nah, selain gas, pada atmosfer bumi itu juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang sangat kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Sedangkan zat cair pada atmosfer yang sering kita jumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Itu adalah komposisi udara yang ada di atmosfer, ya. Nah, kemudian lapisan atmosfer itu ada apa saja? Oke. Nah, bisa kalian perhatikan gambar berikut, ya.
Secara garis besar, atmosfer di bumi itu dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan bagian bawah itu ada dua, yaitu troposfer dan stratosfer. Sedangkan lapisan atmosfer yang bagian atas ada mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Cirinya apa saja di setiap lapisan itu? Mari kita lihat bersama. Oke, yang pertama lapisan bawah yang dinamakan troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, beraktivitas, bermain, itu berada di lapisan ini, ya, di lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer ini berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Troposfer sendiri merupakan tempat berlangsungnya sistem kehidupan di bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan itu berada pada lapisan troposfer. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Coba perhatikan gambar berikut, ya. Gambar pesawat yang melintasi di udara. Ketika kalian memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer sendiri itu memiliki ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer itu cirinya hanya memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, sebagian besar juga di lapisan stratosfer ini terdapat gas ozon atau O3. Lapisan bagian atas, yang pertama ada mesosfer. Anak-anak bisa melihat ini adalah ada meteor jatuh atau orang Jawa biasanya menyebutnya lintang ngaleh, ya, bintang jatuh, lintang ngaleh, ya, berpindah tempat bintangnya berpindah tempat. Nah, saat melihat fenomena meteor, kalian akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian menghilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju ke bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut dinamakan mesosfer. Jadi di lapisan inilah meteor akan habis terbakar. Lapisan mesosfer sendiri terletak di ketinggian antara 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis pada lapisan ini. Lapisan yang keempat ada termosfer. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar teleskop Hubble, ya. Nah, ketika ada sebuah pesawat ulang-alik, misalnya milik dari NASA, bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble, ya, ini adalah teleskop Hubble. Pernahkah terpikirkan di mana teleskop tersebut berada? Apakah masih di bumi? Iya. Ternyata teleskop Hubble milik NASA itu mengorbit pada lapisan termosfer. Lapisan termosfer itu memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Kenapa disebut termosfer? Karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, pada mesosfer dan termosfer, ya, di antara lapisan tersebut terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut ionosfer.
Ketika kalian mendengarkan radio, misalnya pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar juga secara jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer yang mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio itu dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti pada gambar berikut. Itu adalah lapisan termosfer. Yang terakhir, yang kelima, ada lapisan eksosfer. Nah, perhatikan gambar berikut ini adalah gambar satelit ya. Nah, kira-kira di manakah satelit tersebut mengorbit? Apakah masih dalam atmosfer bumi atau di luar atmosfer? Ya, satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut ternyata masih berada di atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terletak pada ketinggian yang lebih jauh atau lebih tinggi dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari lapisan eksosfer adalah gas hidrogen. Nah, lapisan eksosfer sendiri itu memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa itu tidak berfungsi. Jadi pergerakan dari pesawat luar angkasa maupun ini ya satelit itu tersebut murni dari mesin pendorongnya. Itu adalah 5 lapisan yang ada di atmosfer. Kemudian kita masuk ke tekanan udara. Kamu ingat bahwa salah satu sifat zat adalah memiliki massa, ya. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi, sangat jauh sekali. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Nah ini udara di permukaan bumi, ini molekul udara di permukaan bumi itu lebih rapat dibandingkan yang jauh di permukaan bumi. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah itu dinamakan tekanan. Nah coba perhatikan gambar orang yang sedang memanjat pinang atau panjat pinang. Nah seperti ilustrasi yang ada di gambar, tekanan udara di dekat permukaan bumi juga lebih besar. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya juga akan semakin berkurang. Misalnya, ketika kalian sedang mendaki gunung atau berada di daerah pegunungan, tentunya kalian akan merasa kesulitan untuk bernafas seperti biasa. Hal tersebut terjadi karena di daerah yang lebih tinggi, jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Ya, makanya kita ketika di daerah yang tinggi tempatnya, kita agak kesulitan untuk bernafas. Yang ketiga, ada suhu di atmosfer. Ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti ini. Energi matahari itu dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, lapisan troposfer memiliki suhu antara
negatif 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Berdasarkan pada gambar tersebut tadi ya, bagian terendah dari stratosfer itu memiliki suhu yang paling hangat. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Berbeda dengan lapisan troposfer. Di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon. Jadi suhunya semakin tinggi ya, karena tempatnya semakin tinggi pula. Ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Pada lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yaitu semakin tinggi tempatnya maka temperaturnya juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Sedangkan pada lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari karena dia yang paling atas. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit. Akan tetapi, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya atau suhunya. Kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu lapisan ozon. Ya. Matahari merupakan penghasil energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dengan cara radiasi. Salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet atau sinar UV. Jika terlalu lama terpapar oleh sinar ultraviolet, maka dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pada kenyataannya, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%, karena 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Tetapi karena kemarin bab 4 ya, terjadinya pemanasan global menyebabkan lapisan ozon itu menipis. Bagaimana kalau lapisan ozon menipis? Maka secara tidak langsung sinar ultraviolet yang sampai ke bumi itu lebih banyak ya. Nah, lapisan ozon itu terdapat pada lapisan stratosfer pada ketinggian tadi 18-54 km di atas permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya. Oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya, O2. Satu molekul ozon itu memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Jadi kalau gas oksigen itu O2, kalau ozon 3 atom oksigen berarti O3. Ozon sendiri berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan di bumi tergantung pada keberadaannya. Kita lanjutkan. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas CFC ini berasal dari pendingin lemari es, kulkas ya, air conditioner, AC, serta parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon C, fluor F, dan klorin Cl. Nah, kandungan klorin dari CFC ini yang dapat memecah molekul ozon seperti pada gambar berikut. Ya, coba kalian perhatikan, oke.
Ketika CFC berada di atmosfer, ya, CFC ada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati, nih, atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Nih, molekul ozonnya pecah. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya akan membentuk molekul oksigen O2. Nih, O2 ini Cl berikatan dengan oksigen. Proses tersebut terus berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Jadi ketika ada klorin CFC ya memecah ozon, maka lapisan tadi atau gabungan dari klorin dan oksigen itu tidak dapat menyerap radiasi ultraviolet, sehingga radiasi ultraviolet yang sampai ke bumi akan semakin besar. Nah, pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Fenomena ini disebut lubang ozon. Nah, ini lubang ozon ya. Berdasarkan hasil pengamatan dari NASA, menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010. Sekarang sudah 2021, tentu lubang ozon semakin besar pula, ya. Nah, terlihat warna biru tua yang menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 80 sampai 2010 luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan bahwa dampak serius dari penggunaan CFC itu akan berpengaruh terhadap berlubangnya lapisan ozon. Kalau lapisan ozon berlubang, otomatis radiasi ultraviolet akan semakin banyak yang sampai di permukaan bumi. Oke. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit materi ini bermanfaat, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.